Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Perkenalkan, nama saya Andira Putri Saryanto. Saya Kanata Nasri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dengan analisis rasio keuangan pada perusahaan PT Dharma Satya Nusantara dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada pendahuluan analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan aspek penting dalam menilai kesehatan dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang semakin ketat. PT Dharma Satya Nusantara sebagai perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkayuan memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangannya untuk memastikan daya saing dan stabilitas jangka panjang. Penelitian terdahulu telah banyak menggunakan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan dengan fokus yang bervariasi pada aspek tertentu seperti profitabilitas dan solvabilitas secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis rasio profitabilitas dan solvabilitas secara komprehensif untuk mengukur kinerja keuangan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan PT Dharma Satya Nusantara Tbk melalui pendekatan rasio solvabilitas dan profitabilitas sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan perusahaan serta rekomendasi strategis untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan informasi yang mereka miliki terdiri dari laporan berbagai bagian perusahaan. Laporan keuangan adalah proses yang merangkum data keuangan perusahaan yang dibuat dan diperkirakan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang tertarik atau memperhatikan data keuangan perusahaan. Pencapaian perusahaan di sektor keuangan yang dicatat dalam laporan keuangannya tercermin dalam kinerja keuangannya. Setiap tindakan yang diambil oleh organisasi dilakukan untuk memenuhi tujuan dan sasaran tertentu. Analisis rasio keuangan adalah sebuah metode untuk memeriksa bagaimana suatu komponen dari laporan keuangan bergabung dengan yang lain. Dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana selama periode waktu tertentu. Analisis rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari membandingkan satu item dalam laporan keuangan dengan item lain yang memiliki hubungan yang relevan dan signifikan. Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis PT Dharma Satya Nusantara Tbk periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan pendekatan kuantitatif dan studi deskriptif menggunakan rasio keuangan sebagai alat utama dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini bersifat deskriptif melalui rasio-rasio keuangan. Sumber data utama adalah laporan keuangan konsolidasi yang tersedia di situs resmi perusahaan dan tempat penelitian di lingkungan perusahaan. Hasil dan pembahasan analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan PT Dharma Satya Nusantara. Rasio profitabilitas. Hasil rata-rata return on aset PT Dharma Satya Nusantara periode 2020 hingga 2020. Hasil rata-rata return on aset PT Dharma Satya Nusantara periode 2020 hingga 2024 yaitu sebesar 51,44%. Hasil rata-rata back to total asset equity PT Dharma Satya Nusantara dari tahun 2020 hingga 2024 yaitu 98,38%, yang berarti bahwa setiap satu rupiah dalam total utang dapat dijamin modal sendiri sebesar 98,38 rupiah. Kesimpulan dari semuanya, return on asset secara keseluruhan rata-rata PT Dharma Satya Nusantara Tbk dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu memperoleh laba dari aset yang digunakannya. Return on equity secara keseluruhan rata-rata PT Dharma Satya Nusantara Tbk dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mampu memperoleh laba bersih dari modal sendiri. Net profit margin
dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba pada tingkat penjualan tertentu. Gross profit margin secara keseluruhan rata-rata PT Dharma Satya Nusantara Tbk dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba kotor yang optimal dari penjualan. Debt to total asset ratio secara keseluruhan PT Dharma Satya Nusantara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang diberikan kreditur. Debt to equity ratio secara keseluruhan PT Dharma Satya Nusantara dari tahun 2020 sampai tahun 2024 memiliki kinerja yang baik, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjawab hutang yang diberikan oleh kreditur. Cukup sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf